Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Kamis 9 Januari 2025 tertulis di dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 14. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara atau saudari mengalami penipuan dari orang-orang yang berdagang? Ibaratnya kita sudah ditipu dari segi harga, ditipu dari segi kualitas, ditipu pula dari segi timbangannya. Tentu jikalau kita mengalami hal itu, kita akan merasa sangat dirugikan. Kita akan mengalami kekecewaan dan bisa jadi kita akan mengalami sakit hati juga olehnya. Tentu tindakan ini adalah tindakan yang merugikan sesama. Menipu orang lain adalah tindakan yang merugikan sesama. Tuhan Allah kita pernah menetapkan suatu peraturan di tengah-tengah umatnya, supaya keseimbangan terjadi, keadilan itu nyata, damai sejahtera dapat dirasakan, maka mereka harus menjalankan satu aturan yang disebut dengan tahun Yobel. Tahun Yobel itu adalah tahun yang dirayakan setiap tiba 50 tahun. Ada 3 ciri khas yang menandai tahun Yobel. Pertama, semua budak dari Israel harus dibebaskan. Yang kedua, semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula. Dan yang ketiga, tanah tidak boleh digarap. Tujuan Allah menetapkan tahun Yobel adalah untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan di antara umat Tuhan, supaya tidak terjadi sekelompok golongan orang-orang kaya dan hebat mengumpulkan kekayaan dan tanah dan mengorbankan golongan yang lemah atau miskin. Sehingga peraturan tahun Yobel adalah cara Allah untuk mewujud nyatakan damai sejahtera itu. Itu sebabnya di ayat 14 ini dikatakan, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Benar, memang dalam prinsip ekonomi adalah mencari untung yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang seminim-minimnya. Namun perlu memperhatikan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Jangan karena hanya mencari untung yang besar, kita merugikan orang lain, merugikan sesama kita, bahkan menipu orang lain dengan berbagai alasan. Misalkan itu adalah harga sudah yang paling murah, padahal tidak. Misalkan itu kualitas terbaik, padahal tidak. Misalkan kita mengatakan itu adalah timbangan yang paling pas, padahal tidak. Tentu itu merusak kebahagiaan orang lain dan juga kebahagiaan kita. Itu merugikan orang lain dan juga merugikan kita. Kalau disebut merugikan itu artinya melakukan kesalahan atau memperlakukan dengan tidak benar. Jadi, marilah kiranya senantiasa mengingat ayat 14 ini. Dalam perjalanan atau interaksi di tengah-tengah dunia ini, apapun yang kita perbuat, biarlah itu tidak merugikan sesama kita. Tapi marilah
mengusahakan damai sejahtera, keadilan bagi sesama kita. Biarlah dengan kehadiran kita, dengan apa yang kita jual atau dengan apa yang kita beli, itu menjadi berkat tidak hanya untuk kita, tetapi bagi sesama kita. Karena Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara itu menginginkan demikian adanya. Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara juga mengusahakan keadilan dan damai sejahtera untuk semua ciptaannya. Maka demikian jugalah kita, umat yang percaya kepadanya, berlaku seturut dengan apa yang diperbuatnya untuk hidup menjadi berkat bagi semua orang di sekeliling kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Tinggi, kami berterima kasih atas keadilan damai sejahtera yang Kau usahakan bagi kami umat-Mu. Biarlah kami hidup menjadi berkat bagi setiap orang, jauh dari kebiasaan atau sikap yang merugikan sesama kami. Oleh pertolongan anak-Mu Yesus Kristus, kiranya Engkau yang memampukan kami untuk melakukan itu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu pada hari ini. Amin.